Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Bersabar dalam Menunggu. Kita baca satu ayat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus memulai suratnya dengan menuliskan tentang kesabaran. Dan pada pasal yang kelima ini, yang merupakan pasal terakhir, Yakobus juga menulis tentang kesabaran. Sabar bukan cuma kemampuan untuk mau menunggu, tapi juga mampu menjaga sikap tetap baik selama menunggu. Kita tahu bahwa kesabaran adalah salah satu daripada buah roh di dalam kitab Galatia. Kesabaran ini bisa bertumbuh setelah melewati ujian. Setelah melewati ujian. Salah satu sebab mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan dan ujian, dan tidak sekedar membuat segala sesuatu gampang. Tujuannya ialah supaya kita menjadi orang yang sabar. Kesimpulannya ialah untuk menjadi orang yang sabar, Tuhan izinkan ujian kesulitan harus kita lewati. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami ujian ataupun kesulitan dalam hidup ini melatih kita menjadi orang yang sabar. Dan ketika kita bisa menjadi orang yang sabar, kita memiliki lagi tambahan buah roh dalam hidup kita orang-orang percaya. Saya mau katakan bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Dia selalu mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga ingin kita bertumbuh dengan jalan melewati ujian tersebut. Makanya Yakobus mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan, Yakobus pasal yang pertama, apabila kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Pencobaan di Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dipakai kata ujian. Berbahagia. Kita lihat salah satu ayat yang terkenal adalah Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengajar kita bahwa menantikan Tuhan ialah pengharapan
pada Tuhan. Menantikan Tuhan adalah berpengharapan kepada Tuhan. Tentu ini adalah hal yang positif, berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu masuk dalam hadirat Tuhan dan merenung akan firman-Nya supaya kita mendapat kekuatan baru. Menanti-nanti. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang kita garis bawahi pada kesempatan ini ialah ketika kita menunggu sesuatu dalam hidup ini, baik keluarga, pekerjaan, atau apapun itu, kita jangan menjadi marah kepada Tuhan kalau sesuatu yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Mungkin kita menginginkan sesuatu, baik itu dalam pekerjaan, dalam apapun usaha bisnis, dan belum dijawab oleh Tuhan. Kita jangan marah. Kita harus bertekun menunggu waktunya Tuhan. Kita harus tenang, damai, menjaga hati, dan mengimani bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Menyediakan yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, ketika menunggu adalah waktu yang membosankan memang. Tapi disinilah Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita bisa, maka Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan di dalam kita menunggu, kita tetap menjaga hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita tetap baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Pujian mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan lain sebagainya. Kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Dan di dalam kesabaran Abraham, dia tetap menjaga hati, pikiran, hidupnya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dia menunggu dengan setia. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang percaya. Biarlah perenungan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.